Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak ibu. Semoga anak-anak ibu selalu bersemangat belajar. Walaupun pembelajaran kita saat ini kita lakukan secara daring di rumah saja. Nah, sebelumnya kita sama-sama berdoa ya agar pandemi ini cepat berakhir dan anak-anak ibu dapat berkumpul kembali ke sekolah untuk belajar bersama ibu. Hari ini kembali lagi belajar bersama Ibu Patul pada pembelajaran matematika kelas 6 di televisi kesayangan kita semua, TV Tabalong, dalam program Sekolah Yuk, waktunya kita belajar. Sebelum kita memulai pada pembelajaran hari ini, Ibu mau mengingatkan karena saat ini kita sedang menghadapi wabah COVID-19, anak-anak Ibu harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan, menggunakan sabun dan air yang mengalir, menggunakan masker saat berpergian, dan selalu menjaga jarak minimal 1 meter. Baiklah anak-anak ibu, marilah kita berdoa sebelum pembelajaran kita mulai, agar pembelajaran pada hari ini bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita semua. Mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang pengayaan lingkaran. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pertemuan kali ini adalah: yang pertama, mampu mengidentifikasi unsur-unsur lingkaran dengan benar. Yang kedua, mampu menghitung keliling lingkaran dengan benar. Yang ketiga, mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling lingkaran dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang keempat, mampu menghitung luas lingkaran dengan benar. Kelima, mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas lingkaran dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan yang keenam, mampu menentukan hubungan antara sudut pusat, panjang busur, dan luas lingkaran dengan benar. Baiklah anak-anak ibu, telah mengetahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini, apakah kalian semua sudah menyiapkan buku dan alat tulis kalian? Jika sudah, simak baik-baik pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa catat hal-hal yang kalian anggap penting. Baiklah, pengayaan yang pertama adalah tentang unsur lingkaran. Apakah anak-anak ibu masih ingat apa saja unsur-unsur lingkaran yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Nah, di sini ada sebuah lingkaran. Nah, ada unsur-unsurnya. Siapa yang masih ingat apa titik pusat dari lingkaran pada gambar yang ibu tampilkan? Ya, titik pusatnya berada di titik O. Nah, sekarang kita akan mengamati unsur-unsur lingkaran lainnya. Yang pertama, apa saja? Nah, ada garis OA. Ya. Ada garis OB. Ada garis OC. Garis AB. Garis DE, garis lengkung DE,
garis lengkung AD, garis lengkung AC, garis lengkung CB. Dan ini ada daerah COB yang diarsir berwarna biru dan daerah DE yang diarsir berwarna hijau. Nah, apakah anak-anak ibu masih ingat unsur apa saja yang ada pada lingkaran tersebut? Nah, mari kita jawab bersama-sama ya. Nah, garis OA dari titik pusat menuju sisi lingkaran merupakan jari-jari lingkaran. Yang kedua, garis OB. Nah, garis OB ini dari titik pusat menuju sisi lingkaran. Nanti sama juga berarti jari-jari. Terus garis OC dari titik pusat menuju luar lingkaran. Nah, maka sama yaitu jari-jari lingkaran. Nah, sekarang garis AB. Garis AB melintang dari luar lingkaran menuju titik pusat menuju luar lingkaran membentuk satu garis lurus. Nah, garis AB ada yang masih ingat? Garis AB adalah diameter lingkaran. Nah, selanjutnya unsur lingkarannya adalah garis DE. Nah, garis DE ini membentuk apa? Nah, garis DE merupakan tali busur. Nah, sekarang kalau lengkung, garis lengkung DE. Nah, garis lengkung, siapa yang masih ingat? Garis lengkung adalah busur lingkaran. Ini ada garis lengkung AD. Garis lengkung AD sama juga ya, yaitu busur lingkaran. Nah, jadi ketika ada garis lengkung itu kita sebut dengan busur. Nah, silakan selanjutnya garis lengkung AC. Ya, juga disebut busur. Garis lengkung CB juga bisa disebut dengan busur. Nah, sekarang COB. Daerah COB yang diarsir berwarna biru merupakan daerah yang kita sebut dengan juri. Sekarang daerah DE. Daerah DE yang berada pada tali busur dan busur disebut dengan tembereng. Nah, anak-anak ibu, itu adalah unsur-unsur lingkaran yang pernah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Kita akan pelajari selanjutnya setelah unsur-unsur kita mempelajari tentang luas lingkaran ya. Baiklah anak-anak ibu, untuk pembelajaran materi selanjutnya akan Ibu sampaikan setelah pesan-pesan berikut ini. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran tentang pengayaan lingkaran pada hari ini. Tadi kita sudah mempelajari tentang unsur-unsur lingkaran. Sekarang kita lanjutkan tentang keliling lingkaran ya. Adakah yang masih ingat apa rumus keliling dari lingkaran? Iya, keliling lingkaran memiliki rumus K sama dengan V kali D atau K sama dengan 2 kali V kali R. Nah, sekarang Ibu berikan contoh ya. Apakah anak-anak Ibu masih ingat bagaimana cara menghitung keliling lingkaran?
soal yang pertama, jika jari-jari sebuah lingkaran 7 cm, berapakah keliling lingkaran tersebut? Yang diketahui adalah, kita tulis dulu ya, rumusnya K sama dengan 2 kali V kali R, karena yang diketahui adalah jari-jarinya yaitu 7 cm. Kita tulis 2 dikali 22/7 dikali 7. Nah, di sini kita menggunakan V-nya 22/7 karena jari-jarinya kelipatan dari 7. Kita sederhanakan. Nah, di sini kita sederhanakan yaitu kelipatan dari 7. 7 kita bagi dengan 7 hasilnya 1. 7 dibagi 7 hasilnya 1. Maka bisa kita hitung 2 dikali 22, maka hasilnya adalah 44 cm. Nah, jadi keliling lingkarannya adalah 44 cm. Baiklah, soal yang kedua. Jika sebuah lingkaran memiliki diameter 20 cm, berapa keliling lingkaran tersebut? Maka kita menggunakan rumus dengan menggunakan diameter. Iya, berarti K sama dengan V kali D. V yang kita gunakan bukan 22/7. Iya, betul, yaitu 3,14. Karena diameternya bukan kelipatan dari 7. Nah, kita hitung 3,14 dikali 20, maka hasilnya adalah 62,8 cm. Baiklah, sekarang pembelajaran selanjutnya tentang soal cerita yang berhubungan tentang keliling lingkaran. Anak-anak lihat, gambar yang Ibu tampilkan adalah gambar sebuah roda. Rodanya berbentuk lingkaran. Nah, sebuah roda memiliki jari-jari 14 cm. Roda tersebut menggelinding dengan panjang lintasan 440 cm. Berapa banyak putaran yang terjadi pada roda tersebut? Nah, yang diketahui adalah jari-jari atau R-nya ya. Jari-jarinya 14 cm, maka V yang kita gunakan adalah 22/7. Panjang lintasan 440 cm, dan yang ditanyakan adalah berapa banyak putaran yang terjadi pada roda. Kita jawab. Kita lihat lingkarannya. Nah, ada sebuah lingkaran roda tersebut dengan jari-jari 14 cm. Nah, maka kita tuliskan rumus dari keliling, yaitu menggunakan jari-jari. 2 dikali V dikali R. Nah, kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui. 2 dikali 22/7 dikali 14. Ada yang bisa kita sederhanakan ya, yaitu angka 7 pada penyebut dan angka 14. 7 kita bagi dengan 7, maka hasilnya 1. 14 kita bagi dengan 7, hasilnya 2. Maka dapat kita hitung 2 dikali 22 dikali 2. Hasilnya yaitu 88 cm. Nah, ini kita baru mendapatkan keliling lingkaran. Nah, selanjutnya kita hitung banyak putaran yang terjadi. Banyak putaran yang terjadi, panjang lintasannya tadi adalah 440 cm. Kita bagi dengan keliling 84, maka kita dapatkan putaran yang dilewati oleh roda adalah 5 putaran. Jadi banyak putaran yang terjadi pada roda adalah 5 putaran.
Baiklah, nah selanjutnya kita akan mempelajari tentang luas lingkaran. Anak-anak ibu masih ingat tidak? Apa rumus luas lingkaran jika yang diketahui adalah jari-jari? Iya betul, L sama dengan V dikali R kuadrat. Jika yang diketahui diameter, maka rumusnya 1/4 dikali V dikali D kuadrat. Kita lihat soal yang ibu berikan, soal pertama tentang luas lingkaran. Sebuah lingkaran memiliki jari-jari 10 cm. Berapakah luas lingkaran tersebut? Nah, kita tuliskan rumus luas lingkaran menggunakan jari-jari, yaitu V kali R kuadrat. V dikali R dikali R ya. Maka V yang kita gunakan, iya betul 3,14. Dikali 10 dikali 10, 3,14 dikali 100, maka hasilnya adalah 314 cm persegi. Selanjutnya ibu akan memberikan soal kedua. Sebuah lingkaran memiliki luas 154 meter persegi. Berapakah diameter lingkaran tersebut? Nah, kita menghitung diameternya ya. Kita tuliskan rumus luas lingkaran menggunakan bisa menggunakan jari-jari atau diameter. Nah, kalau di sini ibu menggunakan rumus dengan jari-jari, yaitu V kali R kuadrat. Nah, yang diketahui adalah luasnya, maka kita tuliskan 154 sama dengan, yang V kita gunakan karena 154 adalah kelipatan dari 7, maka kita menggunakan V-nya 22/7 dikali R kuadrat. Kita lihat, kita tulis R kuadratnya di depan. Nah, 154. Nah, 154 dikali 7/22 karena pindah ruas pecahan 22/7 menjadi pembagian, dan pembagian berubah menjadi perkalian dengan pembilang dan penyebut ditukar letaknya, jadi 7/22. Sekarang kita sederhanakan ya, yaitu 22 kita bagi dengan 2 hasilnya 1. 154 kita bagi dengan 22 hasilnya 7. Maka jari-jarinya 7 dikali 7 adalah 49. Nah, ini adalah jari-jari kuadrat atau R kuadrat. Maka untuk mendapatkan jari-jari kita tarik akar dari 49. Akar dari 49 adalah 7 cm. Nah, ini baru jari-jari. Sekarang kita hitung diameternya. Diameter adalah 2 kali jari-jari. Nah, maka hasil dari akar 49 adalah 7 meter. Nah, sekarang kita akan menghitung diameternya ya. Diameter 2 dikali jari-jari, berarti 2 dikali 7, hasilnya adalah 14 meter. Maka didapat diameter lingkarannya adalah 14 meter. Sekarang kita lanjutkan pada soal cerita pada luas lingkaran ya. Di sini ada sebuah taman yang berbentuk lingkaran. Perhatikan soalnya. Taman rumah Bibi berbentuk lingkaran dengan diameter 10 meter. Taman ini akan ditutup dengan rumput. Harga rumput 20.000 per meter persegi. Berapa uang yang harus dikeluarkan untuk membeli rumput? Kita tulis yang diketahuinya apa saja dari soal tersebut. Yaitu diameternya 10 meter. Maka dapat kita tulis jari-jarinya yaitu setengah dari diameter.
setengah dari 10 adalah 5 meter. V yang kita gunakan adalah 3,14. Harga rumput 20.000 meter persegi ya. Yang ditanyakan, berapa uang yang harus dikeluarkan untuk membeli rumput? Kita jawab sama-sama. Yang ketahuinya sebuah lingkaran ya. Kita menggunakan rumus lingkaran yang diketahuinya dengan diameter 10. Maka kita hitung jari-jarinya adalah 5 meter. Kita tuliskan rumus luas lingkaran yaitu Pi kali R kuadrat. L sama dengan 3,14 kali 5 kuadrat. 3,14 kali 25. Maka hasilnya adalah 78,5 meter persegi. Sekarang kita hitung uang yang dikeluarkan atau biayanya, yaitu dengan menghitung luas lingkaran dikali harga rumput per meter perseginya. Luas lingkarannya 78,5 dikali 20.000. Maka biayanya adalah 1.570.000. Jadi biaya yang dikeluarkan Bibi adalah 1.570.000 rupiah. Baiklah anak-anak, untuk materi selanjutnya akan Ibu sampaikan setelah pesan-pesan berikut ini. Baiklah anak-anak Ibu, marilah kita pelajari materi lingkaran selanjutnya. Ini kita lihat pada gambar berikut. Ini adalah gambar juring. Juring AOB ya, yang memiliki sudut 120 derajat. Kita lihat soalnya. Jika juring lingkaran AOB memiliki besar sudut 120 derajat dan memiliki jari-jari 7 cm, berapakah panjang busur AB? Kedua, berapakah luas juring AOB? Nah, di sini kita akan pelajari hubungan antara besar sudut, panjang busur dengan luas lingkaran untuk mendapatkan luas juring dan panjang busur. Nah, yang pertama kita akan menghitung keliling lingkaran. Kita menggunakan rumus 2 dikali V kali R untuk menentukan panjang busur AB ya. Nah, kita hitung K sama dengan 2 dikali 22/7 dikali 7. Kita menggunakan V 22/7 karena tadi kita ketahui kalau jari-jari OB panjangnya 7 cm. Nah, kita sederhanakan angka yang bisa kita sederhanakan, yaitu angka 7 dan 7 ya. 7 kita bagi dengan 7, yaitu hasilnya 1. 7 dengan 7 hasilnya 1. Maka kita dapatkan 2 dikali 22, yaitu hasilnya 44 cm. Nah, kita sudah mendapatkan keliling. Nah, dengan mendapatkan keliling kita bisa menghitung panjang busur AB yang diketahui sudutnya, besar sudutnya itu 120. Anak-anak ingat nggak? Satu lingkaran itu memiliki berapa sudut, besar sudutnya? Ya, 360 derajat. Maka kita tuliskan panjang busur AB
120 derajat per 360 derajat dikali 44. Karena satu lingkaran penuh memiliki besar derajatnya yaitu 360 derajat. Nah, kita sederhanakan ya. 120 dibagi 120 hasilnya 1. 360 kita bagi 120 hasilnya 3. Maka kita dapatkan angka yang lebih sederhana yaitu 1/3 dikali 44. 44 per 3 hasilnya 14,67 cm. Sekarang kita menghitung besar luas juringnya AOB dengan mencari luas lingkaran terlebih dahulu. Nah, sini luas lingkarannya V kali R kuadrat. Kita tuliskan V-nya yaitu 22/7 ya, karena jari-jarinya 7. Sekarang kita hitung 22/7 dikali 7 dikali 7. Ini bisa kita sederhanakan angka agar memudahkan kita mengali ya. 7 bagi 7 1. Nah, ini bisa kita sederhanakan 7 bagi 7 1. Maka dapat angka yang lebih sederhana tuh 22 dikali 7 hasilnya 154 cm persegi. Nah, itu luas keseluruhan dari lingkaran. Sekarang kita menentukan luas dari juring AOB, yaitu 120 derajat per 360 derajat dikali 154. Maka kita sederhanakan 120 dibagi 120 hasilnya 1. 360 dibagi 120 hasilnya 3. 1 dikali 154 dibagi 3 yaitu 51,33 cm persegi. Nah, anak-anak, kita sudah mereview kembali pengetahuan kita tentang materi lingkaran. Yang pertama tentang unsur-unsur lingkaran. Yang kedua tentang keliling lingkaran. Yang ketiga tentang konsep keliling lingkaran dalam kehidupan sehari-hari menggunakan soal cerita. Yang keempat tentang luas lingkaran. Yang kelima tentang keliling lingkaran dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan soal cerita. Dan yang keenam tentang hubungan sudut lingkaran dengan luas lingkaran. Baiklah anak-anak, Ibu akan memberikan soal latihan untuk memastikan pemahaman kalian tentang materi lingkaran yang telah Ibu berikan. Di sini ada 3 soal. Ya, anak-anak Ibu bisa mencatat soal tersebut dan kalian bisa kumpulkan dengan guru kalian di sekolah. Soal yang pertama, menghitung keliling dan luas. Jari-jari sebuah lingkaran 5 cm. Tentukan keliling dan luas lingkaran tersebut. Yang kedua, seutas kawat sepanjang 176 cm akan dibuat lingkaran. Hitunglah diameter tersebut jika menggunakan V 22/7. Soal yang ketiga, sebuah taman berbentuk lingkaran dengan diameter 7 meter. Taman tersebut akan ditanami rumput dengan harga Rp15.000 per meter persegi. Hitunglah biaya yang dibutuhkan untuk menanam rumput. Nah, anak-anak, dengan pemberian soal latihan tadi, maka berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari tadi dapat kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila ada salah kata, Ibu minta maaf.
Semoga anak-anak ibu tetap semangat belajar dari rumah. Sebelum kita akhiri, semoga pembelajaran hari ini kita dapat membawa manfaat. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Selalu jaga kesehatan dan tetap semangat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.